Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bergabung di SMA Islam Tarbiyatul Falah. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Nur Arifah Rahma. Di sini Ibu mengajar pelajaran ekonomi. Nah, untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19. COVID-19 atau coronavirus, atau kita biasa sebutnya virus corona. Jadi, awal tahun ini dunia digegerkan dengan pandemi COVID-19. Hiruk pikuk dunia seketika senyap, berfokus pada upaya menghindari makhluk nano tak kasat mata yang disebut-sebut menjadi sumber masalah COVID-19. Virus SARS-CoV-2 setidaknya hingga Mei 2020 ada lebih dari 3 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. Nah, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, jadi adanya virus ini sebetulnya tidak hanya berdampak pada sebagian masyarakat, tapi berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang ekonominya menengah, ke atas, ke bawah, semuanya kena dampaknya. Ada yang tiba-tiba terpaksa harus dirumahkan, para pekerja, para pedagang yang akhirnya sepi pembeli, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini, Ibu akan membahas tentang bagaimana sih kita bisa menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19. Nah, menurut data sebaran, ternyata di Indonesia itu kasus positifnya semakin meningkat. Bahkan di Indonesia diketahui bahwa fatality rate atau angka kematian akibat infeksi SARS-CoV-2 relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Setidaknya, hingga saat ini tercatat sebanyak lebih dari 75.600 kasus positif atau PDP dan lebih dari 3.600 lebih diantaranya meninggal dunia. Seolah tidak cukup berdampak pada kesehatan umat manusia, kondisi pandemi ini memaksa sejumlah negara menerapkan kebijakan yang berdampak besar bagi perekonomian rakyat dan kondisi sosial budaya di dalam negeri, tidak terkecuali Indonesia. Nah, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk menghindari penyebaran virus tersebut? Hal yang harus kita lakukan adalah membiasakan hidup bersih dan sehat tentunya. Apabila menilik dari status pandemi yang ditetapkan oleh WHO pada COVID-19 ini, kita dapat membayangkan betapa pada kehidupan kita sebelum ini adalah kondisi yang sangat ideal bagi penyebaran dan perkembangbiakan virus. Bagaimana mungkin tindakan sesederhana mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker menjadi hal yang tiba-tiba spesial di masa sekarang, kalau saja bukan karena keduanya sangat asing dilakukan di masa lalu. Seolah-olah kebiasaan mencuci tangan adalah suatu terobosan mutakhir yang terasa mewah. Hal ini menunjukkan betapa kita dahulu terbiasa dengan perilaku kita yang kurang memperhatikan gaya hidup bersih dan gaya hidup sehat. Sebelumnya, normalnya orang tidak akan ambil pusing ketika harus berpergian atau berinteraksi dengan orang lain. Tidak pernah
umum dilakukan budaya mencuci tangan selepas menggunakan atau menyentuh fasilitas umum. Rasa asing melakukan etika batuk dan bersih yang benar, bahkan terkesan berlebihan apabila harus menggunakan masker di tempat-tempat umum. Tapi bisa kita lihat sekarang. Dari tukang sapu, tukang beca, pedagang asongan, sampai para pejabat negara tanpa kecuali ramai-ramai mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi semua itu terkadang masih ada hikmahnya, seperti kata pepatah mengatakan, every cloth had its silver lining. Mohon maaf kalau penyampaiannya mungkin salah. Yang berarti setiap situasi yang sulit dan sedih sekalipun kadang juga memiliki aspek yang menguntungkan. Mengungkap sisi terang pandemi COVID-19, tentu saja kita menemukan bahwa masyarakat secara terpaksa terdidik untuk menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih tanpa terkecuali. Memasak makanan sendiri menjadi lumrah, menggunakan masker menjadi umum, mencuci tangan sebelum makan menjadi kebiasaan, orang menjadi lebih sadar untuk menjaga makanan dan memilah jenis makanan yang baik bagi kesehatan tubuh. Mereka bahkan secara sukarela menerapkan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga dan beristirahat cukup demi meningkatkan sistem pertahanan tubuh alami. Seolah-olah dengan adanya pandemi ini, masyarakat justru menjadi lebih mawas dengan istilah-istilah kesehatan yang sebelumnya seringkali terabaikan, dianggap remeh, dan justru menjadi momok. Nah, baru-baru ini pemerintah mencanangkan yaitu tentang new normal. Apa sih itu new normal dan apa yang harus kita lakukan? Nah, semua orang berharap pandemi ini akan berakhir. Orang sudah mulai jengah dengan berdiam diri di rumah dan mencari-cari alternatif aktivitas menunggu semuanya kembali normal. Permasalahannya adalah bahwa kita perlu meredefinisikan normal yang baru. Ketika pandemi berakhir, bukan berarti kita dapat kembali ke pola kehidupan kita yang dulu. Apakah tidak mubazir menyia-nyiakan kebiasaan bagus yang sudah terlanjur terbentuk selama masa pandemi ini? Apabila pandemi berakhir, perlu diketahui bahwa virus-virus penyebab penyakit COVID-19 tidak berarti lenyap dari muka bumi. Justru akan timbul ketidakseimbangan alam semesta apabila virus dan bakteri lenyap dari muka bumi, karena toh setiap makhluk di muka bumi pasti memiliki perannya sendiri dalam menjaga dinamisme harmoni kehidupan. Pada dasarnya, bakteri dan virus, materi-materi mikron dan nano tak kasat mata tersebut sudah ada dari sejak dulu kala dan akan terus ada sepanjang kehidupan alam semesta. Hanya karena ukurannya yang sangat super kecil dan tidak tampak oleh penglihatan manusia, bukan berarti ia lantas tidak ada. Oleh karenanya, kita perlu menyadari bahwa kita tidak pernah aman dari risiko paparan infeksi virus maupun bakteri selama kita masih sama-sama hidup berdampingan di alam jagat raya yang sama. Consistency is the key, atau konsisten itu adalah kunci. Untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap lestari, maka tentunya tidak ada salahnya memang alangkah baiknya kita jika di kondisi new normal yang sekarang ini berlangsung tetap dijalankan dan dibentuk menjadi kebiasaan. Kondisi ini justru menaikkan derajat kualitas kehidupan manusia secara berjamaah tanpa memandang status negara dan kondisi geografi. Lebih ekstrim lagi, dari pandemi ini manusia telah diinkubasi untuk menjalani revolusi kehidupan yang serentak
dan komprehensif di segala bidang. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga keberlangsungan kondisi normal yang baru ini secara istiqomah. Konsistensi adalah kunci, sehingga diperlukan komitmen untuk menjaga keberlangsungan hidup yang lebih baik bersama-sama. Untuk itu, maka semua unsur masyarakat yang kini juga telah melakukan adaptasi hidup bersih dan sehat ini perlu terus mengembangkannya dengan berbagai program dan kegiatan yang berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutannya itu tidak cukup kiranya kalau hanya diserahkan begitu saja kepada masyarakat. Perlu dikembangkan program untuk menjaga keseimbangan biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau kehidupan sosial ekonomi yang saat ini sudah dirintis bersama, termasuk hubungan dan kepedulian sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS itu jumlahnya banyak sekali, bisa ratusan. Misalnya tentang gizi, makan beraneka ragam makanan, minuman tablet tambah darah, kemudian mengkonsumsi garam bermedium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A, tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang pasti setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Nah, untuk lokasi PHBS itu bisa dilakukan di rumah tangga, sekolah, tempat kerja atau kantor, tempat umum, dan di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Pertama, PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Kedua, PHBS di sekolah. Nah, kalau di sekolah itu kan diperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak. Jadi tidak terlalu susah karena umumnya setiap sekolah sudah memiliki usaha kesehatan sekolah atau UKS. Terus selanjutnya PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja, pemilik, dan pengelola usaha atau kantor agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup dan bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat. Misalnya, tidak merokok di tempat kerja, membeli dan mengonsumsi makanan dari tempat kerja, melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan buang air kecil, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, menggunakan air bersih, menggunakan jamban saat buang air besar dan kecil, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk masyarakat, yaitu mempunyai lingkungan yang sehat walaupun berada di sekitar tempat kerja, dapat mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh tempat kerja setempat. Keempat, PHBS di fasilitas kesehatan atau rumah sakit.
Kebijakan pembangunan kesehatan ditekankan pada upaya promotif dan preventif agar orang yang sehat menjadi lebih sehat dan produktif. Perilaku hidup sehat meliputi perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan cara olahraga teratur dan hidup sehat, menghilangkan kebudayaan yang berisiko menimbulkan penyakit, usaha untuk melindungi diri dari ancaman yang menimbulkan penyakit, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Jadi, sepenting itu mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat. Karena apa? Manfaatnya untuk siapa? Untuk kita juga. Gitu. Jadi, pesan ibu tetap jaga kesehatan, kemudian tetap waspada, tapi jangan panik. Tetap waspada, jangan panik, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, kemudian jaga kesehatan diri dan keluarga kalian karena itu akan berpengaruh pada diri kalian sendiri dan orang di sekitar kalian. Jadi cukup sekian materi dari Ibu tentang menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat, kemudian menambah wawasan bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.